HMS Le Foray adalah kapal destroyer sepanjang 81 meter dengan berat sekitar 1.000 ton. Awak kapalnya berjumlah 80 orang termasuk perwira, teknisi, dan penembak. Kapal ini memang tidak besar, tapi kecepatannya tinggi, sekitar 32 knot, cukup untuk mengejar kapal selam atau menghindari torpedo. Bagian dek terasa sempit, pelat bajanya dingin di pagi hari dan panas di siang hari. Setiap ruang punya suara sendiri, dengung mesin dari ruang bawah, hentakan langkah dari pos jaga, dan hentakan ombak di sisi kapal. Di ruang tidur, ranjang disusun bertingkat 3 dengan jarak sempit. Kepala bisa membentur langit-langit kalau bangun terlalu cepat. Ruang mesin berada di bawah, panasnya ekstrim, sampai keringat bisa menetes sebelum orangnya mulai bekerja. Para stoker menjaga tungku uap tetap menyala agar kapal bisa bergerak stabil. Di atas, 4 meriam 4 inci dan 2 tabung torpedo ganda selalu siap digunakan. Semua alat diposisikan rapat untuk efisiensi, hampir tidak ada ruang kosong, dan setiap meter kapal punya fungsi. Ensure those guns are properly secured for sea. Aye, sir. Signal bridge, maintain course 290. Pukul 5 pagi, boiler dinyalakan. Asap keluar dari cerobong, menandakan hari baru dimulai. Awak bangun cepat, lalu menuju pos masing-masing. Beberapa menyiapkan teh panas, sementara yang lain sudah turun ke ruang mesin untuk memeriksa tekanan uap. Kemudian sekitar pukul 7, kapal meninggalkan pelabuhan Scapa Flow. Angin dingin menampar wajah dan percikan ombak mengenai dek. Para penjaga di anjungan memeriksa arah angin serta menulis posisi kapal di buku log. Kapal mulai menembus kabut menuju Laut Utara. Berikutnya, sekitar pukul 9, giliran pemeriksaan senjata. Awak membersihkan meriam dari sisa karat, mengencangkan baut torpedo dan memastikan amunisi kering. Semua dilakukan cepat karena setiap menit berharga. Menjelang tengah hari, seluruh kru makan siang. Menunya sederhana, kentang rebus, daging kaleng, dan teh hitam. Setelah makan, mereka tidak benar-benar beristirahat. Tak lama kemudian sirene latihan tempur berbunyi, semua berlari ke pos. Meriam diarahkan ke laut kosong lalu ditembakkan untuk uji fungsi. Getarannya terasa sampai ke dek bawah. Sore hari sekitar pukul 6 cuaca berubah. Ombak naik, kapal berayun keras. Sebagian awak mulai mabuk laut tetapi jadwal jaga tidak boleh berhenti. Mesin tetap dijaga agar tekanan tidak turun dan sinyal komunikasi terus aktif. Malam datang sekitar pukul 9. Lampu dek dipadamkan supaya kapal selam Jerman tidak bisa mendeteksi posisi mereka. Hanya lampu merah di ruang kendali yang dibiarkan menyala. Tim jaga malam mulai bekerja, bergantian setiap 2 jam. Menjelang pukul 2 pagi, beberapa awak tertidur di sudut dek dengan seragam masih lengkap. Yang lain tetap bertahan di ruang mesin. Suara turbin menjadi latar sampai fajar datang lagi. Begitu matahari muncul di horizon, rutinitas diulang dari awal, tanpa jeda, tanpa perubahan besar, hanya kerja terus-menerus di tengah laut dingin. Pagi hari berjalan normal sampai sonar menangkap gema aneh di bawah laut. Suaranya pendek tapi cukup jelas. Operator langsung memanggil perwira jaga. Dalam beberapa detik seluruh kapal bersiap. Meriam diputar, tabung torpedo disiapkan, dan semua orang menunggu perintah. Tak lama kemudian perwira memberi aba-aba. Kontak di posisi jam 10, kemungkinan kapal selam. Kapal segera berbelok tajam, semua pegangan terasa dingin, dan dek berguncang keras. Awak yang baru saja selesai minum teh langsung lari ke pos masing-masing. Beberapa membuka penutup bom kedalaman, sisanya menyiapkan senjata utama. Kemudian sirene pendak berbunyi, bom pertama dijatuhkan. Getaran dari ledakan pertama membuat lantai kapal seperti berdenyut. Air naik ke udara, percikan mengenai wajah semua yang berada di dek belakang. Tak ada teriakan kemenangan, hanya fokus dan perintah singkat. Berikutnya, kapal mempercepat mesin. Suara turbin meningkat, udara di ruang mesin makin panas. Para stoker bekerja 2 kali lebih cepat menjaga tekanan uap agar kapal bisa bermanuver cepat. Di atas, penembak memantau laut dengan mata tegang, mencari tanda minyak atau serpihan. Beberapa menit berlalu tanpa hasil, kapal terus berputar menjatuhkan bom lagi. Kali ini ledakannya lebih dalam, ombak besar muncul dan asap dari cerobong bercampur dengan kabut pagi. Semua orang diam menunggu. Tidak ada yang tahu apakah target benar-benar hancur. Setelah 20 menit perintah stand down terdengar, pos senjata ditutup dan suasana kembali perlahan tenang. Banyak awak tetap berdiri, menatap air yang kembali datar. Wajah mereka tampak lelah tapi tidak lega sepenuhnya. Mereka tahu serangan seperti itu bisa terjadi kapan saja lagi. Menjelang siang, aktivitas kembali seperti biasa. Beberapa orang membersihkan dek dari sisa mesiu, yang lain memperbaiki baut di dudukan meriam.
Di ruang makan semua diam cukup lama sebelum mulai bicara lagi. Hanya kalimat pendek, seadanya. Karena di laut perang, setiap jeda hanyalah jeda temporer. Setelah ketegangan meredah, kapal kembali berlayar dengan kecepatan normal. Beberapa awak langsung memeriksa kerusakan kecil di dek, ada baut yang longgar dan cat yang mengelupas karena getaran ledakan. Mesin tetap keras, tapi kali ini terasa lebih menenangkan dibanding bunyi bom tadi. Kemudian perwira memerintahkan seluruh kru untuk evaluasi. Mereka mencatat jumlah bom yang digunakan, posisi ledakan terakhir, dan perkiraan hasil serangan. Di ruang kendali, peta laut penuh dengan coretan pensil. Kapal selam musuh belum dipastikan tenggelam, tapi kapal tetap bergerak ke rute berikutnya. Berikutnya, setelah laporan selesai, sebagian awak akhirnya duduk santai di ruang makan. Tak ada perayaan, hanya teh panas dan rokok. Beberapa tertawa kecil, lebih karena lega daripada lucu. Di laut seperti ini, momen tenang jadi hal yang langka. Menjelang sore hari, kapal mulai kembali ke pelabuhan untuk pengisian batu bara. Begitu jangkar dijatuhkan, suasana berubah total. Awak baru sadar betapa lelahnya tubuh mereka. Beberapa langsung tidur di dek tanpa bicara. Yang lain menulis surat singkat untuk keluarga, biasanya hanya 1-2 kalimat. Malam tiba perlahan. Di kejauhan, pelabuhan Scapa Flow terlihat dengan cahaya redup dari kapal lain. HMS Lofory tetap berlabuh dengan mesin dimatikan. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, tidak ada suara sirena atau ledakan. Hanya angin laut yang lewat perlahan di atas baja dingin. Di kapal sekecil ini tidak ada jarak antara perang dan istirahat. Keduanya datang bergantian, seperti shift kerja yang tak pernah selesai. Dan bagi mereka yang hidup di sini, setiap malam tenang berarti satu kemenangan kecil sebelum hari berikutnya dimulai lagi. Evans, leading seaman. Present, sir. Keesokan paginya, kapal kembali tenang. Angin dari laut utara masih dingin, tapi setelah semalam yang panjang, dingin terasa biasa saja. Awak kapal mulai bergerak lagi, membersihkan dek, menyiapkan sarapan, dan memeriksa catatan log. Semua dilakukan dengan ritme yang sudah terbentuk dari kebiasaan. Kemudian perwira memberi pengarahan singkat. Ia menyampaikan hasil patroli semalam, kemungkinan posisi U-boat berikutnya, dan jadwal perjalanan selanjutnya. Tidak ada pidato panjang. Semua tahu tugas mereka masih berlanjut. Berikutnya, setelah pengarahan selesai, para awak kembali ke rutinitas. Beberapa mengepel dek yang kotor oleh sisa oli, yang lain memeriksa senjata. Di ruang makan, obrolan ringan mulai muncul lagi. Ada yang bercanda soal betapa cepatnya teh bisa dingin di udara laut. Tawa terdengar sebentar, lalu hilang lagi ditelan suara mesin. Menjelang siang, kapal perlahan menjauh dari pelabuhan. Ombak memantulkan cahaya matahari dan suara logam kembali mendominasi. Dari kejauhan, HMS Lofory tampak kecil di antara lautan luas. Tapi bagi 80 orang di dalamnya, kapal itu seluruh dunia. Mereka tidak bicara soal heroisme, tidak menunggu penghargaan. Mereka hanya bekerja hari demi hari di tempat yang membuat banyak orang menyerah dalam 1 jam pertama. Dan ketika malam kembali turun, semuanya siap mengulang lagi, tanpa keluhan, tanpa jeda. Karena di laut perang, satu-satunya hal yang pasti hanyalah pekerjaan berikutnya. Selama 24 jam di dalam kapal destroyer seperti HMS Lofory, hidup berjalan dalam pola yang sama. Bekerja, berjaga, membersihkan, lalu bersiap menghadapi ancaman berikutnya. Tidak ada hal yang benar-benar berakhir di laut. Begitu satu tugas selesai, tugas lain sudah menunggu. Kapal ini tidak besar, tapi setiap bautnya adalah hasil kerja keras tangan manusia. Setiap percikan api dari tungku mesin berarti kecepatan tambahan yang bisa menyelamatkan nyawa. Di sini, yang membuat mereka bertahan bukan keberanian besar, melainkan kebiasaan untuk tidak berhenti walau tubuh sudah habis tenaga. Para awak HMS Lofory hidup dengan kesadaran sederhana bahwa laut tidak peduli siapa mereka. Karena itu, satu-satunya cara untuk menang adalah tetap berdiri. Mereka tahu kapal ini bisa tenggelam kapan saja, tapi selama mesin masih berputar, mereka tetap di pos masing-masing. Dan seperti biasa, Kopral Gondrong akan terus mengajak kamu menyelam lebih dalam ke kisah perang yang jarang diceritakan. Bagaimana rasanya menjadi prajurit di medan yang nyaris mustahil. Jangan lupa tekan subscribe, hidupkan loncengnya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena di sini, kita bukan sekedar bicara sejarah, tapi ngerasain sendiri kerasnya hidup di tengah perang.